Masih dapat sih kok 800 ribuan Per 100 itu? per 100. Wah, itu bukan tipis itu, tapi kalau bos emas tipis kayaknya itu kayaknya ya. Kalau kita ngeliatnya gede-gede loh. Ya, ini gede. Terus yang kedua? Yang kedua 100 juga. 100 juga? Nah, masih matenin lah istilahnya. Masih belajar juga kan. Alhamdulillah ya. Untungnya lebih gede lagi karena Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda, kembali lagi kita ke channel peternak muda. Hari ini konten spesial yaitu sidak kandang mitra ya. Ini adalah mitra kita, Mas Dion, bos emas. Mungkin ada yang di toko yang pernah ke pasar Daya Murni Lombok Barat. Nah, Panaragan. apa? Panaragan ya. Tokonya apa, Mas? Raja Silver. Raja Silver. Nah, ini tokonya Mas Dion. Anda kalau mau beli logam mulia untuk nabung emas 24 karat, 12 karat, sampai yang berkarat-karat ada pokoknya Mas ya. Karat ada. Nah, ini kita mau sekalian ngecek nih, Mas. Black permute. Tuh, black permute lur ya. Masuk ini usia seminggu ya. Seminggu. Usia seminggu. Kalau yang ini belum ada seminggu, yang kecil ini malah. Ya, karena campur. Kemarin kan atas hari sampai ambil itu hari Minggu ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Ya, tuh cantik lur ya. Campur-campur ya, kakinya ada yang hitam, ada yang kuning karena ada yang finishing baret, finishing AS, tuh kan. Keluar AS-nya ini yang blue. Jadi Australorp itu ada black Australorp, ada blue Australorp. Nah, keluar ada yang blue. Nah, itu Mas. Yang biru-biru, yang abu-abu ini itu karena Australorp ada yang blue Australorp. Jadi dia biru. Nah, seperti ini. Ini kan blue Australorp. Ini perkiraan saya jantan. Gede. Nah, campur ini usianya karena keterbatasan saya lur ya. Ini bagus. Saya nyari black permute yang jali kok nggak ketemu-temu ini. Ah, ini. Ini favoritku. Favoritnya sampean juga enggak? Yes. Nah, kalau ini seminggu. Tuh. Mantap, seminggu udah segitu, Lur. Ini basicnya di induk lur ya. Tuh pitak ya, jali kakinya ini. Ya semoga nanti bisa seperti ini semua lah. Tuh. Ini kalau betina apa enggak istimewa ini? Istimewa sekali. Anu Mas, yang sengkuni Mas? Yang sengkuni di bawah. Yang sengkuni di bawah. Campur. Wah, juga. dicampur ya. Nanti kita pisah lah ya. Kalau KUB-nya sudah berkurang. Ayo kita geser ke calon kandang breeding dan pulet-pulet kita Mas. Ya, yap. Sambil saya mau tanya-tanya. Why Mas Chick? Apa bahasa Inggrisnya? Kenapa harus ayam? Padahal Anda udah ada toko emas. Ayo. Yang pertama ya karena diajak temen tadi. Setelah dicoba kok asik gitu loh. Sekalian buat tambah-tambahan. Rezeki lah buat beli susu anak. Iya. Terus nanti ini tokonya gimana kalau sampean sudah jalan? Jadi saya udah pesen sama istri nih Mas. Nanti kalau ini udah breeding udah siap semua, jadi kandang indukan semua. Toko tak serahin sama istri. Kurang ajar, lepas tangan. Berarti sampean mau di rumah terus ini ya, megangin ayam Ya, paling di pasar paling ngecek aja. Ngecek aja. Sejam 2 jam gitu. Boleh. Jadi kita bisa bantu orang juga buat kerja di pasar. Sebelumnya Mas Dion awal memulai tertarik kenapa? Ya karena ajakan kawan. Karena ajakan kawan. Pertama apa nih? Pembesaran ya? Pembesaran dulu KUB. Populasi berapa? Karena masih pemula, karena pertama juga saya nyoba 100 cuman. 100 satu box. Untungnya Mas Dion? Untungnya ya kalau buat 100 ya tipis ya. Tipis. Ya, tapi dalam arti untung. Ya masih enggak rugi, enggak impas, enggak. Untuk kategori kita belajar masih untung itu sudah lumayan bagus. Lumayan. Waktu 100 habis berapa karung fur? 5 karungan. Murni. 5 5 karung murni.
Masih dapat sih kok 800 ribuan Per 100 itu? per 100. Oh, itu bukan tipis itu, tapi kalau bos emas tipis kayaknya hitungannya ya. Kalau kita ngeliatnya gede-gede loh. Iya, ini gede. Terus yang kedua? Yang kedua 100 juga. 100 juga? Nah, masih matenin lah istilahnya. Masih belajar juga kan. Alhamdulillah ya. Untungnya lebih gede lagi karena kita yang pertama kan kita jual borongan tuh. Borong langsung. Yang ini ecer. Yang kedua ecer. Nah, itu kekurangan dan keuntungan ecer itu lur, harganya biasanya lebih besar. Cuma kalau ecer ini kadang nggak banyak. Beda dengan yang bakul datang root sekali selesai. Itu keuntungannya. Nah, ini Mas Dion, kok sampean mau gabung ke kita nih? Nah, ini awalnya gimana nih ceritanya? Ya karena saya lihat potensinya di ayam tuh nggak main-main ya lur. Nggak main-main. Sampean sudah mendalami sendiri berarti ya? Jadi saya pelajarin ayam ini ternyata nggak sekedar cuman apa ya, melihara ayam di belakang rumah yang cuman populasi sedikit. Ternyata setelah didalami untungnya lumayan juga sebenarnya. Kok enak gitu. Asik gitu loh. Asik gitu ya. Jadi pulang dari toko, dari pasar tuh ngeliat ayam, masih makan ayam tuh kayaknya beban-beban tuh kayaknya hilang gitu. Tapi kalau ayamnya sakit ya tambah Nah, beban. itu tambah pusing. Tapi alhamdulillah nggak sakit ya? Alhamdulillah Dari sehat, 100 kemarin kematian. Yang pertama malah gak ada yang mati. Oh, yang Yang kedua mati 1 kayaknya. Iya, termasuk itu luar biasa untuk pemula, berarti ada darah-darah peternak ayam yang mengalir di sampean. Iya ya. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Cuma memang faktor ketekunan ya kuncinya ya Mas Dion ya. Konsistensi sih. Konsistensi ya. Termasuk pemberian vitamin, jamu-jamu dan segala macamnya ya Mas Dion ya. Ini kita dorong pulet kawan-kawan. Nah, kemarin juga induk permut yang di sini nelur saya tarik supaya cepat, karena nanti ini lahan ini dengan luas berapa sih Mas lahan ini? 10 kali 33. 10 meter kali 33 meter. Tadinya mau untuk pembesaran. Pembesaran tadinya, makanya saya buat kandang-kandang box ini. Terus kenapa nih? Karena kayaknya kemarin cek inan DOC terakhir agak jengkel ya. Iya, soalnya makin menurun kualitasnya. Ya mungkin ada ya. Kita nggak usah sebut merek, tapi memang beberapa bulan kemarin ada banyak keluhan dari kawan-kawan peternak, khususnya daerah saya, memang DOC-nya menurun kualitasnya loh. Tambah kecil. Itu tadi umur sebulan yang di sana tadi. 3 minggu sama sebulan. 3 minggu sama sebulan. Bobotnya tembus berapa? Paling 3 onan lah. 3 on. 3 on, 4 on, paling gede 4 on. Ya kalau 4 on is oke lah, masih masuk untuk usia sebulan. Mas Dion, menurut sampean potensi ke depan itu gimana dengan gerakan kita ini? Arahnya mau kemana gitu maksud saya? Ya kalau saya khususnya nanti mau cetak DOC pedaging. Karena alasan Mas Dion melihat kualitas DOC yang fluktuatif, ya kan, salah satunya itu. Terus saya mau tanya nih, sampean sudah ngerasain pembesaran dengan populasi yang kecil seperti itu, kendala yang dihadapi peternak itu apa sih untuk peternak pembesaran? Pakan. Paling pertama pakan. Pakan. Yang kedua kualitas DOC-nya itu kualitas tadi. bibitnya. Jadi kita mau ngejar itu berat, susah. Sempoyongan ya. Ya, emang kawan-kawanku semuanya dari kualitas pakan, makanya saya gerak cepat seperti Mas Dion dan kawan-kawan mitra lain untuk segera bangun kandang breeding. Supaya nanti di Lampung dulu minimal ada yang hadir yaitu DOC dengan harga yang murah. Murah mungkin tapi kualitas bagus. Nah, mungkin di angka 700-an ribu lah, 750-an ya. Saya kira dengan DOC yang beredar sekitar 800-an. Kemarin DOC check-in berapa Mas? 850. Nah, nanti kita hadirkan di 750. Mas Dion pasti kan sudah merasakan nih kendala menjadi peternak pembesaran ketika bibitnya menurun. Nah, nanti saya harapkan pengalaman dari Mas Dion ini jangan sampai kita lakukan lagi ke konsumen-konsumen kita nanti. Nah, jadi gimana caranya kita nyetak DOC yang baik, yang bagus, gimana caranya pertumbuhannya bagus, harganya juga bersahabat gitu kan. Jadi itu cita-cita kami lur, cita-cita kita dengan Mas Dion, itu cita-citanya untuk itu. Ini ada yang sudah menelur kabarnya? Nah, ini udah nelur nih Mas nih. Satu, ini kan yang barengan yang kemarin sampai tarik lagi. Nah. Jadi sebenarnya waktu itu ini bonus lur ya. Bonus ini karena matanya itu katarak, karena dulunya itu senot. Dulu senot, ya ini kawan-kawan ini saya kira nggak nelur ini, ternyata tiap hari nelur nih. Ada dipacek, dibalik. Nah, dibalik coba. Nah.
Iya. Tahu aja di video. Awas. Nah, itu yang saya lakukan 3 tahun lalu, kawin duduk ngono kuwi setiap sore. Nah, ini adalah mata katarak, akibatnya dulu adalah senot ya. Jadi waktu itu lagi sibuk-sibuknya waktu adik saya masih ini, jadi ngurusin adik. Jadi sampai gumpal bendol seperti ini nggak saya obati, Mas. Begitu kawan-kawan yang senot, mungkin matanya sudah jendol, sudah bengkak, itu dipelotot kayak anak keju nih, seperti ada gumpalan keju. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu matanya rusak seperti itu, seperti katarak. Nah, dikira nggak nelor, tapi tiap hari gimana? Tiap hari alhamdulillah, Mas. Selama nelor ini baru sehari nggak nelor. Sudah dapat berapa telur kalau dihitung? Semingguan ini nelor, Mas. Semingguan nelor. Udah dapat 6 telur ini. Jeda sehari. Iya, jeda sehari aja. Alhamdulillah. Berat telur kira-kira berapa? Belum nimbang sih, cuman ya standar lah. Standar ya awalnya, tidak Masih terlalu awalan kecil. masih bagus. Alhamdulillah kawan-kawan. Ya ini Karena ini masih pakai pakan pedaging. pakan pedaging. Iya, belum. Ya, saya kira ini paling tembus di bobot 1,8 paling Iya, ya. berat ini, Mas. 1,8. Antep lur. Mantap. Badannya ini loh, ngisi ya. Jadi walaupun terlihat tebal bulu seperti ini, tapi ini isi semua badannya. Nah, itu akibat memasukkan darah seperti kedu atau darah-darah lokalan. Ini adik-adiknya juga lumayan besar. Tuh, ini klasik ya, tinggi-tinggi. Nah, tuh. Cantik-cantik. Ini ada darah ini nyarir. Apa? Yang mana? Kuning. Sing iki. Nah, sing iki ada darah lignan di lehernya. Ciri khas di lehernya lignan itu emas. Nah, ada darah lignan. Nah, ini Mas Dion, kemungkinan kalau sudah mulai bertelur saya tarik lagi gimana? Oh, jangan dong. Jangan dong, ini aset ini, Mas. aset ya. Tapi nggak menutup Sebenarnya kemarin nyesel kemarin sampai tarik lagi tuh. nyesel. Jadi mikir, ayam ini bagus, gitu, tarik lagi. Ya tapi nggak apa-apa lah buat kebaikan bersama. Ya, nanti gini lur, kenapa saya tarik? Karena waktu itu biang saya itu dikit. Jadi mitra-mitra tak tarikin yang sudah nelor. Tak tarik, tak silangkan untuk ke baret dengan ke Australop supaya lebih tinggi, lebih besar, warnanya lebih cantik, produksinya juga saya kira lebih meningkat. Itu kan nanti balik lagi tempat sampaian nanti kan. Nah, kemarin baru kebagian DOC Black Permutnya berapa? 70 ya? 8 black permutnya ya? Black Permutnya 80-an ya, 80-an insya Allah minggu depan kita dorong lagi, insya Allah adalah kalau 100 kita dorong terus selisih usia seminggu supaya nanti harapannya ke depan cepat. Ini rencana sampean kapan Mas pembangunan dimulai untuk kandang Insya breeding? Allah minta doanya dari kawan mungkin selepas lebaran. Selepas lebaran, ya selepas lebaran. Jadi DOC Black Permut nanti besarkan di mana? Di bok-bok ini? Di DOC baterai ini? Kalau sudah besar? Oh, langsung aja nanti di bawah, Mas. Nah, ini kan nanti mau digantiin sama kawan, mau dibayarin. Oh, mau dibayarin. Mau dibayarin. Jadi Ini kita nanti buatkan. tadinya untuk proyek itu ya, pembesaran ribuan itu tadinya ya. Pembesaran ribuan. Ya. Tapi untuk pembangunan kandang ini berarti tidak membutuhkan waktu yang lama dong. Enggak lama, tinggal nyekat aja, Mas. Tinggal nyekat. Maksud sampean habis lebaran itu produksi DOC-nya. Ya, Oh, iya, estimasinya betul. ya Sekitar mungkin kan 5, kita 6 nanti mau bulanan. bangun lagi sesuai arahan sampean kan sebelah sini nanti kita bangun lagi nih. Ya, sebelah sini bisa lakukan dulu pemagaran. Iya. Ya, kita nggak bisa underestimate ya. Sebenarnya ini cukup untuk menghalau ayam orang lain masuk, ayam kita keluar untuk menjaga biosecurity. Cuma biosecurity untuk kucing kepala hitam ini yang harus kita juga pikirkan, ya kan? Gitu. Oke Mas Dion, ada tips untuk kawan-kawan peternak pemula, sampai berangkat dari awal dulu, itu yang baik. Semua mitra-mitra saya coba dulu, baru ayo kita main skala besar. Jadi ada pengalaman sendiri. Karena pengalaman itu nggak bisa dibeli, harus dialami dan didapat sendiri. Ada tips untuk kawan-kawan Mas Dion? Yang pertama dicoba aja dulu, semangat. Saya aja yang pertamanya nyoba itu dengan DOC yang kualitas seperti itu kurang bagus saja, nyatanya ada hasilnya. Ada untungnya, apalagi nanti kawan-kawan dapat DOC dari Mas Yoga ini kan. DOC-nya udah pasti mantap ini. Enak digedein. Insya Allah. Ya. Apa tipsnya. salahnya nyobaan? Ya, betul. Daripada- Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu. Iya. Makanya cari zona amannya adalah dengan skala kecil, kita dalami dulu. Iya. Itu Gini baru loh, peternak kawan-kawan. pemula cerdas. Jadi gini lah Pak, daripada kita main game sampai malam kan nggak ada hasilnya kan, beli kuota segala macam begadang kan, enak buat ternak ayam.
duit kuota tadi lariin ke ayam. Larin ke ayam, Hasilnya. larin ke pakan. Hasilnya istimewa. Ya buat kawan-kawan yang masih muda-muda tuh kan, Nah. buat tabungan nantinya larilah ke ayam. Ya, saya juga ini sudah kebutuhan, ternyata mempunyai anak, kebutuhannya mantap ya. Mantap. Ya disyukuri, tapi di situ pasti ada rezeki kan kawan. Tidak usah ragu, pasti ada rezeki kalau Anda mau berusaha. Oke, gitu dulu dari kandang Mas Dion. Mohon doa restunya, progres akan terus ya. Ini nanti efeknya akan kemana? Efeknya pasti akan ke para kawan-kawan peternak semua. Akan hadir DOC dengan pertumbuhan yang lumayan bagus, harganya lumayan bersahabat, kan nanti efeknya ke situ. Kira-kira kapan nih Mas launchingnya nih? Apanya? DOC-nya? DOC yang Itu habis lebaran lah. Habis lebaran bulan kan? 6, bulan 7 Iya, ya? bulan 6, bulan 7. Karena punya Mas Agung juga usianya sama tempat sampean yang nanti adalah nanti ya. Di Kabupaten Lampung Timur juga ada kejutan nanti. Oh ada juga? Insya Allah. Wah. Tinggal nunggu kucuran dana dari beliaunya yang di Lampung Timur itu. Kalau beliaunya gas Mas, oke gas. Gitu kan. Jadi semua nanti supaya merata di Lampung harus swasembada DOC sendiri. Cita-cita saya itu supaya DOC-nya tidak stres perjalanan, tidak dehidrasi. Pasti kualitasnya nanti akan lebih baik dan harganya bersahabat. Jangan dikira lokalan akan kalah dengan PT, tapi kalau sudah berbicara dengan perawatannya dengan hati, insya Allah lokalan ini ngelawan. Kalahnya cuma satu Mas. Apa? Modal. Modal. Makanya kita gabung bentuk kelompok supaya kuat. Gitu. Bukan untuk ngelawan, tapi kita mencari yang terbaik untuk kawan sesama peternak. Kalau berangkatnya dari peternak seperti ini, pasti kan tadi tuh Mas Dion ngerasain apa FCR-nya membengkak, terus kualitasnya menurun. Berarti kan kita harus menghadirkan itu. Kalau kita sudah tahu keluhan kawan peternak itu, ya kita cari solusinya Mas Dion. Nah, saya kira nanti itu bisa terwujud. Mohon doa restunya kawan-kawan ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya Mas Dion. Salam sukses, istiwir kiwir kiwir.